Waktu itu dia melewati sebuah gang kosong. Di situ ada deretan pohon. Salah satunya adalah pohon asam. Di siang hari waktu itu Mas Herman melihat ada seperti sosok wanita sedang duduk dan dia mengayunkan kakinya sambil melihat ke arah Mas Herman. Itulah sosok yang sangat ditakuti oleh Mas Herman. Padahal waktu itu adalah siang hari, karena menurutnya wajahnya ini sangat seram. Hari itu lanjutan dari kisah Mas Herman. Sore hari, aku sengaja main ke kampung Mas Herman ini karena kebetulan di sana ini tempatku main. Banyak kenal aku dan mungkin hampir semua pemuda di sana aku mengenalnya. Sudah beberapa tahun terakhir aku sering main ke sana karena aku pernah bekerja dengan salah seorang pengusaha muda. Beberapa pemuda memang sehobi juga karena kita sering main bola bareng. Aku berangkat dari rumah sendirian. Sebenarnya waktu itu ada seorang teman yang mau ikut, tapi ketika kita mau berangkat dia ada keperluan. Aku nekat berangkat sendiri. Jaraknya lumayan jauh. Sesampainya di sana, aku tahu harus kemana. Tujuan aku hanya sebuah pos kecil di sebuah gang tengah kampung. Memang di sana tempat kita ngumpul, sebuah pos kecil dengan ribuan cerita. Karena menurut mereka di sana adalah tempat untuk sekedar curhat atau menceritakan kegiatan masing-masing. Ketika aku datang disambut oleh 4 orang temanku, termasuk Mas Herman. Aku dan Mas Herman ini kurang begitu akrab, tapi kita memang saling mengenal. Selain tidak pernah bekerja bareng, kita juga tidak sehobi. Tapi aku mengenal dia karena cerita-cerita dari teman-temanku ini. Ketika mereka membahas tentang hal mistis, maka semua itu adalah dari sumber Mas Herman. Di sana aku masih ingat ada 4 orang. Roji, teman akrabku, ada Firman, dan ada Riza. Di samping depan mereka juga ada Mas Herman yang sedang asik main HP. Candaan kecil ketika aku datang. Kita hanya ngobrol, menikmati rokok dan minum kopi. Tak ada kegiatan lain waktu itu. Tak lama kemudian dari jauh gang masuk itu, tiba-tiba ada mobil. Kita tahu semua itu adalah mobil Mas Andi. Dia mantan bosku. Dia sangat baik, seorang pengusaha muda. Rumahnya hanya tepat di belakang pos kami. Mas Andi hanya membunyikan klaksonnya dan kemudian masuk ke garasi rumahnya. Tak berapa lama dia ini kemudian menuju ke pos kami. Sempat bertanya, "Dore, tumben kamu kesini, lama juga kamu gak kesini." "Ya cari-cari kerjaan Mas, siapa tahu ada," sambutku. "Tenang aja, nanti juga ada, aku kabari." "Emang kerjaanmu sekarang gimana?" "Lagi sepi Mas, karena waktu itu aku mempunyai usaha kecil-kecilan, tapi kadang juga macet." Nah, pada akhirnya Mas Roji ini bertanya, "Loh, kok gak ada cemilan apa-apa ini?" Si Roji menjawab, "Mana ada Mas, uang aja gak ada." Senyum kecil dari Mas Andi pun menyambut perkataan si Roji. Setelah itu dia bilang, "Ya sudah Ji, kamu sekarang cari nasi pecel. Kebetulan aku ini lapar, istri udah masak, kita hanya makan tadi siang saja." Roji menyaut, "Cari di mana Mas? Ini sudah jam 10. "Ya kamu cari di tempat biasa, turun sana ke pasar, kan ada deretan warung yang buka sampai pagi." "Ya sudah, sini Mas uangnya. Jangan lupa Ji, belikan aku 3, soalnya istri sama anakku juga mau." Kemudian Mas Andi ini mengeluarkan uang dikasihkan kepada si Roji. Pada waktu itu Mas Herman bilang, "Pakai motorku aja, kita berangkat Ji." Tapi Roji hanya terdiam ketika Mas Herman berkata seperti itu. Sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu. Terus dia berbisik kepadaku, "Kamu ikut Rey, kalau gak ada kamu aku gak mau." "Ya sudah, kita jalan bertiga," sambut Mas Herman.
dengan menggunakan sepeda motor merek Vega tahun 2004 berwarna coklat. Aku masih ingat motor itu. Mas Herman mengendarainya. Aku berada di tengah dan Roji berada di belakang. Kita bercanda sepanjang jalan. Mulai ketika kita keluar dari kampung pertama, melewati persawahan, kita masih bersandar di tempat itu. Motor tak laju, mungkin hanya berjalan sekitar 40 km per jam. Setelah melewati jalan persawahan, kita melewati sebuah kampung. Kampung itu berada di tengah antara persawahan dan hutan kecil. Sebelum kita memasuki kampung itu, sepertinya Roji membisikkan sesuatu kepadaku, tapi tak terdengar dengan jelas. Sempat aku mendengar, kalau ada yang aneh, diem aja, Re. Aku hanya mengangguk tanpa mengerti apa maksudnya. Kita melewati jalan kampung. Di perjalanan itu, suasana sangat sepi sekali. Karena itu juga malam hari dan tidak ada kendaraan besar karena jalannya kecil. Sebuah aspal yang lebarnya tak lebih dari sekitar 3 atau 4 meter. Beberapa tempat juga berlobang. Kampung yang kita lewati hampir semua rumahnya ini tertutup. Setelah keluar dari kampung itu, kita melewati hutan kecil. Tapi beberapa pohon di sana masih terlihat kokoh dan besar. Kita masih bercanda waktu itu. Mas Herman yang aku kira seorang pendiam ternyata kalau ngomong terkesan lucu. Tapi tiba-tiba ketika Mas Herman ini mengendarai motornya agak kencang, dia tiba-tiba mengerem secara mendadak. Bahkan remnya ini sampai bunyi karena ban belakang bergesekan dengan aspal. Aku sempat kaget. Aku berteriak dan bertanya kepada Mas Herman, "Ada apa, Mas? Ada apa di depan?" Mas Herman tiba-tiba turun. Sedangkan Roji dan aku melihat, mengawasi dia apa yang dia lakukan. Kemudian dia berdiri berada di pinggir jalan melihat ke arah selatan. Di sana hanya ada pohon-pohon besar. Kemudian Mas Herman ini menoleh kepadaku. "Kamu tadi berangkat lewat mana, Re?" "Ya lewat sini, kan cuma jalannya ini. Kamu gak lewat selatan?" "Ya kejauhan dong, Mas. Memang ada apa?" "Itu rumahnya siapa ya? Kok aku gak pernah lihat? Memang aku beberapa hari gak pernah turun, tapi kok cepat betul rumah itu dibangun." Aku dan Roji hanya saling memandang waktu itu, karena menurut penglihatan kita di sana tidak ada apa-apa. Tapi Mas Herman terus ngoceh dan ngomong, "Itu rumahnya siapa? Terus siapa yang meneriakiku tadi? Sepertinya aku kenal dengan suara itu dan aku yakin itu dari rumah itu." Kami hanya terdiam. Kemudian Roji langsung menarik tangan dari Mas Herman ini. "Ayo Mas, kita lanjut. Gak ada apa-apa di situ." Aku tahu nada Roji ini seperti jengkel. Kita akhirnya melanjutkan perjalanan. Formasi berubah. Roji yang memegang kendali setir motor itu. Dia menempatkan Mas Herman di tengah dan aku di belakang. Ketika motor mulai jalan, aku sempat melihat ke arah tempat itu, dan memang tidak ada apa-apa. Jangankan rumah, lampu saja tidak ada di tempat itu. Tak lama kemudian kita sampai di pasar. Pasar itu memang kalau malam sepi, tapi di sepanjang jalan banyak penjual makanan. Roji tahu tempat langganan nasi pecel yang enak waktu itu. Roji dengan pelan memesan beberapa bungkus nasi pecel. Dia juga sambil menggoda penjual yang tempat itu. Memang dia masih muda, walaupun dia tahu dia sedang berjualan bersama ibunya. Tapi memang Roji ini anaknya cukup somplak, tapi dia sangat baik. Nah, di situ aku melihat Mas Herman hanya duduk di atas motornya. Kemudian aku mendekatinya. "Memang tadi ngeliat apa, Mas?" "Aku tadi ngeliat ada rumah, Re. Kenapa aku berhenti mendadak? Menurutku ada suara dari tempat itu. Dia memanggil namaku. Suara itu dari seorang perempuan, dan sepertinya aku mengenal suara itu. Tapi aku tak tahu kenapa. Kalau tadi aku mengada-ngada atau aku berbohong, aku gak mungkin mengerem mendadak. Dan resikonya besar, karena kalau kita jatuh, korbannya kita bertiga. Itulah yang gak aku sukai dari diriku ini, Re." Mas Herman berbicara dengan nada rendah.
seperti dia sedang memikirkan sesuatu atau mungkin merasa bersalah, sehingga kejadian tadi bisa membahayakan kita bertiga. Tak lama kemudian, Roji keluar dari warung itu membawa plastik berisikan beberapa bungkus nasi pecel. Kemudian dia bilang, "Re, kita pulang. Kita jangan lewat tempat tadi. Kita agak muter aja gak apa-apa. Kita lewat selatan. Agak jauh tapi Ji, gak apa-apa, sudah pelan-pelan saja." Sepanjang perjalanan pulang, aku mengendarai dengan cukup laju. Tak ada percakapan sama sekali sepanjang jalan itu. Tak lama kemudian kita sampai di pos tempat kita ngumpul tadi tanpa ada halangan apa-apa di jalan. Sesampainya di pos, Roji masuk dengan membawakan 3 bungkus nasi pecel ke tempat Mas Andi. Tak lama kemudian, Mbak Nina, istri dari Mas Andi ini keluar dengan membawa 1 teko kopi yang masih hangat, sambil berkata, "Ini kopi buat malam ini, kalian jaga di sini ya, ngobrol aja. Soalnya Mas Andi katanya capek jadi nggak bisa nemani. Re, kalau kamu nggak berani pulang nanti nginep saja di sini." Aku sambil tersenyum pun mengangguk waktu itu. Aku sudah mengenal mereka berdua dan mereka sangat baik. Kemudian kita menikmati nasi pecel di malam itu. Sambil sedikit bercanda, aku mencoba mencairkan suasana tanpa bercerita apapun dengan beberapa teman yang sedari tadi menunggu di pos itu tentang kejadian yang tadi kami alami. Jam semakin malam, Rija, salah seorang teman kami, pamit untuk pulang. Jadi waktu itu tinggal kami berempat. Pada waktu itu aku ditelepon sama Mas Andi. "Kamu nanti gak usah pulang kalau anak-anak sudah bubar. Kamu masuk dari pintu garasi, kamu nginep saja di sini dan besok ikut aku." Aku mengiyakan permintaan Mas Andi tadi. Kemudian kami ngobrol. Pada akhirnya Mas Herman meminta maaf kepada Roji dan aku tentang kejadian yang mereka tadi alami. Sedangkan salah seorang teman kita sempat minta diceritakan tentang apa yang terjadi. Di situ akhirnya Mas Herman banyak bercerita. Kemudian dia bilang, "Aku sebenarnya bukan indigo. Kalau indigo aku bisa melihat mungkin hampir setiap hari. Tapi ini hanya terjadi tanpa aku ketahui dan waktunya pun tidak ditentukan. Semua itu sungguh mengerikan, apalagi ketika almarhum kakekku ini sudah meninggal. Jadi aku ini benar-benar sering melihat sesuatu. Ya kalau kadang itu bagus." Aku ceritakan. Kemudian Mas Herman ini bercerita tentang sebuah pengalaman yang menurut dia ini sungguh sangat membingungkan dan mungkin dia alami sampai sekarang. Di sore hari waktu itu dia ini baru pulang bersama bapaknya dari ladang. Mereka pulang setelah bekerja hampir seharian. Sore itu sekitar jam 5 dan belum petang. Jalan pulang melewati pinggiran sungai, jalan setapak beralaskan tanah. Waktu itu mereka berjalan beriringan. Jadi bapaknya Mas Herman ini di depan dengan membawa cangkul, sedangkan Mas Herman ini hanya berjalan mengikuti dari belakang. Dari kejauhan Mas Herman ini melihat karena ada sungai di bawahnya. Sungainya ini memang sangat jernih, walaupun tidak terlalu besar. Ada 2 orang sedang mencuci baju. Nah, waktu itu Mas Herman ini hanya diam karena dia tidak tahu itu manusia atau bukan. Dia sungguh sulit membedakan. Tapi tak lama kemudian terdengar suara dari bapaknya bertanya kepada 2 orang perempuan yang sedang mencuci di bawah itu. "Loh Mbak Yu, sudah sore kok nyuci?" Sautan dari bawah itu. "Iya Mas, ini kan besok mau ada acara, jadi nyucinya sekarang saja." Dari situ Mas Herman hanya tersenyum lega. Setelah berjalan agak jauh, Mas Herman ini bertanya kepada bapaknya, "Loh Pak, memang itu orang mana? Kok aku gak pernah lihat?" "Oh, itu ibu-ibu di atas sana rumahnya. Jadi mereka itu kalau sore kadang pagi hari sering nyuci di sini.
Bapak kenal mereka semua karena kita sering bertemu. Kadang kalau rame bisa 4 orang, 5 orang. Kan disyukurin saja, man. Di sini kan airnya jernih. Tadi ada berapa orang, Pak? Ya wong cuma 2 orang. Kan mereka itu berdua sedang nyuci di bawah itu. Gak ada siapa-siapa lagi, man. Bukannya ada 3 orang, Pak. 3 di mana lagi? Itu yang duduk di atas batu, perempuan yang pakai kebaya. Dia seperti melihat, mengawasi ibu-ibu tadi sedang nyuci. Gak ada, man. Mungkin kamu salah lihat. Nah, menurut Mas Herman, dia ini jelas-jelas melihat ada 3 orang perempuan. Dan yang satu ini memang sedang duduk di batu besar di atasnya. Sosok itu terus melihat ke arah 2 orang yang sedang mencuci tadi. Tapi bapaknya meyakinkan kalau hanya ada 2 orang di tempat itu. Kemudian Roji pun menyaut tentang beberapa cerita yang mereka alami. Cerita horor, mistis, dan sebuah keapesan yang dialami dengan Mas Herman. Jadi beberapa waktu yang lalu ada sebuah acara kuda lumping di desa sebelah. Beberapa orang menonton, pemuda di situ menonton ke tempat itu. Kebetulan acaranya sangat meriah dan berakhir jam 2 pagi. Tapi saking banyaknya yang menonton, ketika mereka mau pulang, beberapa pemuda kampungnya Mas Herman ini mereka terpisah. Yang ada hanya Mas Herman dan Roji. Kebetulan waktu itu mereka memang berboncengan. Pada akhirnya sempat mencari teman-temannya, tapi itu tidak ketemu. Roji pun bilang, ya sudah mas, kita pulang saja. Toh ini juga pagi, pasti anak-anak pada pulang. Kemudian mereka bergoncengan. Roji membonceng Mas Herman. Mereka memilih melewati jalan persawahan tembusan. Kalaupun harus memutar, jaraknya cukup jauh. Tapi sebelum berangkat, Roji ini bilang kepada Mas Herman, karena Roji ini sangat-sangat mengerti tentang perilaku dari salah seorang temannya ini. Mas, apa Ji? Nanti aku bonceng. Mas ini kalau bisa merem aja. Soalnya kalau ada apa-apa, nanti aku yang takut. Jadi kalau ketemu apa-apa atau ngelihat apa-apa, disimpan sendiri. Kalau bisa gak usah ngelihat. Soalnya ini malam, apalagi kan aku penakut. Mas Herman hanya tertawa melihat perkataan dari si Roji. Kemudian mereka mulai pulang dengan mengendarai sepeda motor itu. Tak ada percakapan. Roji hanya berusaha menghibur dirinya dengan menyanyi, walaupun suaranya aku sudah yakin pasti hancur. Kemudian di tengah perjalanan di sebuah sawah, Mas Herman tiba-tiba bilang, Ji, kanan Ji. Kenapa mas? Sudah kanan aja. Ji, kiri. Kenapa lagi sih mas? Sudah kamu ikutin aja. Ketika berada di jalan pertengahan sawah itu, padahal jalanannya itu rata, tapi menurut Mas Herman, di situ banyak nisan berjejer seperti mereka ini sedang berjalan di tengah pemakaman. Jangan sampai kamu serempet nisan itu Ji, nanti kita bisa jatuh. Mana ada nisan mas di sini? Ini jalanan aspal, nggak ada apa-apa. Sudah Ji, kamu nurut saja. Di situ Roji ini sangat jengkel dengan Mas Herman. Tapi karena Mas Herman ini terlihat panik, jadi dia mengikuti arahan harus belok kanan, belok kiri. Kadang dia bilang kamu pelan-pelan Ji. Dia hanya menurutinya karena menurut Roji dia tidak mau bertengkar di malam itu, apalagi mereka berdua. Tapi di ujung jalan itu tiba-tiba Roji ini mulai jengkel dengan perilaku temannya ini. Kemudian dia mengegas motornya itu sedikit laju. Di situ Mas Herman berteriak, belok Ji, kamu jangan lurus Ji, belok. Tapi Roji tidak peduli waktu itu. Dia mengegas sehingga laju motornya ini cukup cepat. Tiba-tiba motor mereka ini seperti sedang menabrak sesuatu, dan akhirnya mereka jatuh. Ketika jatuh itu, posisi Mas Herman ini sampai tertimpa motor. Akhirnya sempat berdiri karena dia sedang khawatir untuk
menolong si Roji. Roji terpental cukup jauh ke depan. Sambil membangunkan Roji, Mas Herman ini bilang, "Kamu ini gak ngelihat Kaji, kenapa nisan sebesar itu, kuburan paling besar itu kamu tabrak? Mana ada mas aku nabrak kuburan, tapi buktinya kita jatuh." Dan di situ Roji bercerita, kalau memang di depannya ini tidak ada apa-apa, tapi kenapa waktu itu dia ini merasakan seperti menabrak sesuatu dan itu sangat keras sekali. Buktinya mereka jatuh tanpa ada halangan di depannya. Setelah itu sambil tertatih Roji memberdirikan motornya. Untung tidak ada kerusakan waktu itu. Motor pun masih nyala. Sempat bertanya kepada Mas Herman, "Sekarang gimana mas?" "Sekarang gak ada apa-apa Ji, ayo kita pelan-pelan pulang saja." Akhirnya mereka pulang ke rumah dan mengobati beberapa lukanya sendiri. Di rumah Roji pun masih berpikir apa yang dia alami tadi. Dia masih bingung dengan temannya itu. Ketika dia menurutinya tidak ada apa-apa, tapi ketika dia berusaha melawannya, itu yang terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Herman. Padahal menurutnya dia tidak melihat apa-apa di tempat itu. Itulah beberapa pengalaman yang diceritakan oleh Mas Herman, sempat aku alami dengan dia, dan sebuah pengalaman yang diceritakan oleh beberapa orang yang mengenalnya. Dan menurut mereka Mas Roji memang memiliki sebuah kelebihan, tapi menurut pengakuan Mas Herman sendiri, dia tidak tahu itu apa kelebihan ataukah sebuah kekurangan. Kadang dia tersiksa dengan hal itu. Tapi dari itu semua, dia berusaha mengendalikannya, membuatnya menjadi sebuah pikiran positif. Kadang dia tidak memperdulikan sebuah pandangan yang menurutnya buruk. Dia tetap fokus dengan ibadahnya. Pergaulan kami semakin erat, kita sering ngobrol tanpa ada kata-kata yang menyinggung dia. Itulah sebuah cerita yang aku ceritakan dari pengalaman salah seorang temanku. Sebuah kehormatan ketika diperkenankan untuk membawakan cerita atau pengalaman dari teman, sahabat, keluarga, bahkan kenalan baru. Semua tentang kejadian mistis yang mereka alami. Karena cerita mistis bukan hanya tentang sebuah kisah seram, tetapi bisa dialihkan untuk memperkuat keimanan kita. Gaib itu ada, termasuk tentang agama, Tuhan, dan semua ajarannya. Tetap jadi orang baik dan semoga sehat selalu bagi semua saudara-saudaraku. Terima kasih sudah menonton video ini. Komen jika ada kekurangan dan kasih masukan ya. Masih pemula. Subscribe, share juga boleh. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.